Kemarin di G1 TMSP performanya bagus nih. Dibandingkan dengan DHX aku belum lihat ya performanya kayak gimana. Dari segi might juga nggak jauh beda, 16,9 banding 15,5. Jadinya ini bisa merupakan battle yang cukup sengit sih. Sementara itu sebelum itu kita coba cek aja ya si list member yang ikutnya siapa aja. Kita cek schedule. Lalu di sini DHX. Oh, kita nggak bisa lihat lagi listnya ya. Back. Oh, di Quest masih bisa. Di Quest terus DHX, Cassandra yang paling atas ratingnya, terus ada Safeme, Kiroshi, Kong Sifachai dan lain sebagainya kita bisa lihat di sini. Vikas kriminal kemarin tuh pada saat analisisnya ya, si pemainnya sih memang kelihatannya kalau misalkan dibandingkan dengan lawannya atau TMSP itu, yang TMSP itu dia lebih banyak player yang lebih berpengalamannya sebenarnya. By the way, apakah suaranya kekecilan kah? Ada yang boleh kasih feedback kah di chat? Apakah suaraku kekecilan atau nge-lag kah atau situasi yang lain? Satu menit lagi ya. Kita tunggu saja. Sementara di Fox ada apa? Aman-aman saja di Fox. Glory Liga. Oke, aman ya. Sip. 25 detik lagi kita mulai. Ya, DLLM sih. Player pro-nya soalnya ngumpul di sana semua sih. Thank you feedbacknya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba mana nih tombolnya. Oke, kita cek langsung ke Battlefield. Selamat datang dan tim biru langsung 15, 17 orang, 18 orang. Siapa nih tim biru ya? DHX. Wah, kompak sekali nih. Wah, ini tanda-tanda nih, makanya kemarin sempat aku bilang DHX versus TMSP. Bisa jadi DHX yang menang, bisa jadi TMSP yang menang nih. Kalau dari performa ya, tapi kalau dari semangat kelihatannya DHX selalu menang terus nih. Dari semangat dia udah ngumpul di sini. Di sini ada Kong Siva, Chai dan yang lain sebagainya. Mana nih? DHX Cafe udah muncul juga. Sedangkan untuk TMSP aku kurang yakin ya. Di sini masih 4 walaupun preparation time-nya masih 2 menitan ya. Ada Panda Obi-Wan, Evil. Nah, ini yang aku maksud, TMSP itu bukan lawan yang mudah tuh karena banyak player yang main bagus di fieldnya juga cukup banyak nih, kayak yang orang Rusia ini yang si foto profilnya beruang ini lumayan sih. Di G1 kemarin ada Edgar YouTube juga. Oh, tiba-tiba udah penuh lagi ya. Langsung 28 dong. Ini aku yang nge-lag kah atau jadi kalah jumlah langsung nih DHX. Oke. Interesting. TMSP lagi pakai koin sisa. Kemarin aku vote TMSP sih. TMSP versus TLNM, walaupun TLNM si might-nya itu cukup jauh, tapi TMSP itu si playernya tuh banyak kan berpengalaman semua gitu, whale-nya. Gugot,
Nah, jadi nggak bisa dibilang DHX yang 93% ratingnya pas kita vote itu pasti menang sih. Tergantung strateginya. Tergantung strateginya apakah mengandalkan satu orang kayak DHX Saveme doang atau enggak, dan apakah mereka fokusnya itu banyak ke field atau ke nyari poin pribadi atau memang nyari kemenangan murni ya. Soalnya kemarin terakhir kali itu kita nggak ada bio ya, kalau nggak salah aku ikut Glory Liga sama Fox tuh si bionya itu nggak muncul nih. Aku nggak tahu nih kalau misalkan di top 4 ini apakah bio ada atau memang fokus ke tower-tower aja nih di sini. Ambil dulu sayur, boleh. Ambil sayur ya. Oke, oke. Sebelah kanan sebenarnya itu bukan bu ya, aku nggak bisa video langsung sih. Jadi itu hanya pemanis saja ya di pojok kanan bawah. Ya, tapi suaranya dari muka yang sama sih. Oke, 17 detik lagi. Kalau misalkan liatin performa, aku nggak tahu nih apakah kita bisa lihat si laporan tempurnya atau enggak nih. Buat battle kayak rally dan lain sebagainya. Jadi let's see saja, let's see. 30 lawan berapa nih? Kita lihat dulu anggota-anggotanya ya. Aduh, nge-lag dikit. Oke. 27 lawan 30. Oke, TMSP berarti dia cukup prepare. Oke, sebelah kiri kita lihat di sini ada Kiroshi. Terus siapa ini namanya nih? Nan. Oke. Sebelah atas, Safei ke atas kah? Belum kelihatan ya. Chamgyang ke atas, Saber ke atas. Oke. Sebelah bawahnya kita cek juga. Nah, ini ada set juga ya. TMSP ini cukup banyak yang bisa diandalkan sebenarnya untuk main field. Dia bagus kemarin sama Goat, bahkan dia performanya nanti kita bakal lihat lagi di video setelah yang sekarang ya. Sebenarnya aku agak bingung sih. Banyak video War Genesis War sama CFD itu, CFD 6 itu belum aku upload. Terus ada Island Raid sama Beat Day belum aku upload. G1 belum selesai. Yang mana dulu? Apakah harus diberesin satu-satu atau ngejar yang hype dulu? Sekarang lagi Island Raid, baru lanjut lagi ke G1 nih. Ya, bolehlah komen lah. Famos DHX. Yang ngomong bahasa Inggris, if you talk with English, you can say hi to me so I could speak English too. Apa nih? Streamer auto bisa masuk live in game kah, Bang? Enggak, sebenarnya kalian juga bisa masuk dah. Oh, di sini Edgar YouTube langsung disang sama DHX Save ya. Pakai squad rider yang saat ini diandalkan, yaitu pakai Maxwell, hero kupu-kupu. Sementara apa yang di sini oke. Pihak TMSP kayaknya main aman ya, nggak kayak DHX Save di situ. Walaupun di sini udah rally dari Panda Obi-Wan menggunakan Ethan udah maju ya. Apakah mereka bakal fokus satu sisi atau dua sisi juga? Oh, di sini juga udah ada rally dari ini ya, yang foto profilnya beruang tadi ya. Mohon maaf nih kalau misalkan aku nggak bisa nyebutin namanya ya. Z pun juga. Oh ya, Z Domesday ya. Boleh, boleh. TMPS lebih oke formasinya. Ya, bisa jadi sih. Full bang, kepenuhan. Oke, oke. Kita cek aja di sini pakai Metoxo sih. Metoxo Ethan ya. Tadi salah lihat ya. Oh, ada dua. Lah, ini rally-nya kemana aja nih? Ada Metoxo sama ada Ethan nih. Kita cek aja sih, DHX Save kelihatannya cukup pede buat langsung nyerang si rally-nya pas lagi jalan ya. Wah, lumayan juga nih, belum nyampe udah setengah. Biasanya sih yang kalau misalkan player range nih yang lagi nge-swarm, wah udah pasti cepet KO-nya sih. Oke, ada yang ngedukung DHX, ada yang TMSP juga ya. Kita cek aja yang satu ke helipad tapi kayaknya nggak nyampe. Yang satunya lagi aku masih bingung ini satu lagi rally kemana, atau kalau nggak salah ada ada skill yang bisa dua rally sekaligus. Ya, tactical rally di Pompei ini sebenarnya harusnya ada sih. Sedangkan TMSP sendiri udah ngecaplok operation base-nya dari DHX loh ini.
Nah ini nih yang aku bilang 160 per menit ini kalau misalkan dibiarin terus-menerus, wah ini bisa gawat DHX ya. Sementara untuk zombie, kita lihat kalau misalkan counter di sebelah kirinya udah 7 menit, berarti si zombie itu bakal keluar tuh yang besarnya ya. Ya, walaupun agak nge-lag sedikit ya, coba aku ke low aja kali ya. Biar nggak terlalu nge-lag, nge-frame parah. Oke, sampai cadel ya. DHX Cambiang, ya TMSP masih bertahan di posisi sini. DHX datangnya satu-satu ya. Kalau datangnya satu-satu tuh gini nih. Jadi kayak mereka tuh datang, si TMSP-nya itu udah siap, si rage kill-nya langsung dihantam gitu. Jadi kayak harus datangnya lebih barengan gitu. Iya, ya kadang kalau kecepatan suaranya ya, jadi pakai L. Enggak sih, aku nggak cadel ya, ya itulah. Ya di sini ada TMSP nongkrong di sana, sedangkan di sini ya pihak DAX di bagian atas sudah cukup dibawa mundur ya sama pasukan-pasukan yang ada di field. Ada Edgar YouTube. Ini cukup ngeri sih Edgar YouTube ya. Di G1 kemarin dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Di sini aku baru nemu tips main Pompey karena kemarin aku fokus rally base, jadi pasukan shelter lebih sedikit sedangkan musuh langsung open rally ke shelter yang lagi kosong. Ya itu sebenarnya Pompey itu ada banyak sih strateginya. Bentar kita cek dulu timernya ya. Ini kayaknya udah diambil nih 7 menit ya tuh. Yang di sini aku nggak tahu nih tadi kecaplok siapa. Tapi kalau misalkan ngelihat poinnya, TMSP tuh udah 7.000, kelihatannya dua-duanya keambil sama mereka nih si zombie besarnya. Wah, bau-bau kalah nih kayaknya DHX. Bisa jadi sih. Maka dari itu aku bilang jangan terlalu percaya itu sih. Kemarin TLNM sama TMSP, aku vote TMSP soalnya pernah ngerasain di battle G1 tuh dia beneran kuat loh. Kuat setara sama GOAT gitu. Dari segi poinnya. Jadinya aku nggak bisa remehin dia. Dan bahkan di sini helipadnya udah keambil loh ini. Mana sih? Enggak, belum. Salah lihat. Sabar. Wah, tapi di atas bukan kondisi yang bagus sih buat DHX. Siapa nih yang garrison DHX? VHLNZ ya. Di swarm dan wah, gawat nih. Waduh. DHX cuma ngandelin Sapeme doang. Nah itu makanya aku bilang kemarin tuh TMS kalau misalkan DHX versus TMSP itu bisa bakal sengit, tapi aku lebih berpihak memang ke TMSP soalnya memang dia tuh kemarin di G1 mereka kayak tahu main gitu. Gawat kalau misalkan si DHX-nya itu nggak punya strategi ya. Di sini di Swarm sama Save pun lumayan sih, damage-nya minus 17.000 per detik ya. Minus 17.000, minus 10.000. Ya kita lihat aja nanti kesudahannya gimana. Sedangkan di bagian bawah sini sudah aman ya, nggak di Swarm. Di bagian sini ada Rally ya. Rally menggunakan Meteorso dan udah dicegat duluan sama Sigma Wolf di tengah jalan ya. Bersama dengan siapa temannya satu lagi, nggak kelihatan namanya ya, kecil-kecil. Ya, aman saja di situ terkendali. Sedangkan di sini apakah ada direbut lagi? Ya, DHX ngerebut lagi. Kuncinya, tapi operation base-nya itu TMSP beneran bisa ini ya. Ngambil, yang satu keambil balik, tapi yang satu diambil juga gitu. Kemana ini rally dan garrison-nya? Harusnya kan DHX harusnya punya garrison leader dong. Masa enggak? Masa sekelas DHX enggak ngasih garrison di situ? Oke, di bagian atas DHX Save masih oke. Setidaknya might-nya cukup banyak, jadi persediaan pasukannya memang cukup banyak sih. Untuk dari segi poinnya kita lihat dulu ya. Poin dari DHX Save ada 256, sedangkan di bagian musuh ada top 7142 nih. Kalau misalkan kita lihat si top 15-nya aja atau nggak top 10, dia rata-rata ada di skor 100 ribuan ya. Sedangkan untuk dari DHX top 10-nya ada di masih 37 tuh si top 10-nya. Nah ini bisa jadi kabar buruk untuk DHX sih. Bisa jadi nih. Maka dari itu hati-hati. Oh ternyata TMSP udah teleport lagi ya.
Baru nyadar aku di situ. Oke, 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 oke. I see, I see. Di bagian atas tadi helipadnya berhasil dikembaliin lagi, tapi udah ada 3 player mereka yang berhasil nyaplok ke depan ya. Ini BTW yang foto profilnya kayak bapak-bapak yang satu itu kayak ada banyak ya. Yang satu lagi itu Preman Fearless kalau misalkan kalian inget ya. Kalau kalian mainnya di zona Fearless. Waduh, DHX. Oke, di bagian atas kecaplok lagi helipadnya, sedangkan di bagian bawah masih ada Mayem. Apakah rencana DHX? Adakah rencana alternatif? Di situ rally-nya di swarm lagi. Di bagian bawah masih oke-oke aja, sedangkan yang teleport kita bisa lihat pemain kunci ya. Yang teleport pemain kunci. Kayaknya sih yang teleport di bagian atas DHX tuh kurang ya, 4. Sedangkan yang di bawah terlalu banyak, jadinya jomplang ya. Ya, bobo kalah nih DHX. Waduh, tapi kan masih ada pemain cadangannya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan walaupun pemain cadangannya tuh whale semua, tapi kalau misalkan si fieldnya, si areanya udah banyak yang kecaplok, itu agak sedikit susah sih buat mengembalikan keadaannya. Makanya memang harus bisa strategi di awal sih. Walaupun masih sangat bisa mungkin untuk comeback. Tapi kalau misalkan ngandelin satu orang kayak DHX AV dan yang lainnya nggak ikut garrison, dan DHX AV-nya tadi kita lihat dia banyak kan main di field, ya kayaknya agak sedikit sulit sih tuh. Ini kayak si helipadnya udah diambil lagi, tapi aku nggak tahu nih apakah keambil lagi oleh TMSP atau enggak tuh. Cepet bulak-baliknya. Nggak diisi soalnya helipadnya. Dan di Pompei itu masalahnya nggak bisa ngisi satu orang semuanya ngisi ke satu helipad itu. Masalahnya itu sih. Itu agak kurang enaknya di Pompei itu kayak begitu. Beda sama Off Limits War, kita satu orang bisa ngisi si bangunan kunci itu sama squad kita semua. Nah itu mode yang paling aku suka. Sedangkan ini tuh udah kerebut lagi sama TMSP. Wah, gawat sih. Sementara bio building kayaknya beneran nggak ada sih. Beneran nggak ada bio ya kelihatannya di sini, walaupun ada tulisannya 55 detik. Kita lihat ya nanti ada bio atau enggak. Soalnya pas awal main kita itu ya nge-lag lagi. Nggak ada lah pokoknya. Ternyata might gede bukan pada jaminan karena aman mereka rata-rata setara, sedangkan might gede kebanyakan dari jumlah pasukan. Ya, ada might gede itu ada yang banyak pasukan, ada yang armamennya gede. Nah, yang agak mengkhawatirkan tuh yang might-nya besar karena pasukan. Dan biasanya mereka cuma cari poin pribadi. Nah, itu kalau misalkan di game mode yang kayak begini tuh agak sedikit susah ya mengandalkan satu orang karena butuh poin dari capture bangunan, butuh poin dari bio. Nah, tapi kita lihat bionya ini ada atau enggak nih. Ngopi dulu ini mah boleh. Sementara dari poinnya 5.000 banding 10.000 ya. Oke, interesting. Kalau tahu gitu aku taruh koin ke TMSP kah? Enggak dulu. udah nggak ada koinnya, udah habis sih. Oke. Ada ternyata ya, ada inkubator. Oke, ada inkubator. Kita cek nih, inkubator ini ada 3 kali. Kalau misalkan bisa diambil DHX, ini bisa mengembalikan keadaan ya, inkubator. Walaupun memang kunci bermain di yang paling utama itu di operation base. Kalian gak nyadar-nyadar poinnya udah kalah sih. Kalau misalkan gak diambil tuh operation base. Kita cek saja di sini. Waduh, nge-lag kah? Harus ke mode high kah? Mohon maaf nih, perangkat saya kayak kentang. Aduh. Siapa nih yang ngambil? TMSP yang ngambil. Brother, wadidaw ya. Memang dari segi fieldnya juga, kita lihat dari jarak segini juga udah merah mendominasi dan kelihatannya nggak ada yang bisa buat nyegat sih kalau udah kayak begini. Yang main field cepet juga di sini whale semua gitu. Ternyata permain gratis selama tumbuhnya. Ya memang harus dicari sih. Nggak bisa gimana ya. Pemain gratis di sini tergantung sama playernya sih. Kalau misalkan playernya di sini suka top up, jadinya mau developernya ngasih event gratis pun mereka pasti bakal top up kayak ada player Mikey kalau nggak salah itu dia ada di DLLM, itu dia baru main
udah udah ada di top top armament terkuat kok nggak salah. Ya, kelihatannya ya lelah ya di sana DHX. Tapi memang di bagian bawah ini DHX banyak nih playernya ya yang teleport ke daerah sini. Di bagian atasnya masih dicoba dibulak-balik rebut helipad nih, agak sedikit kekunci mereka. Ini tiga player TMSP berhasil mengalihkan perhatian DAX Save penuh ya. Jadinya mereka nggak kemana-mana loh. Ini bahkan merah beneran ngumpul ke sana. Gua nggak bisa masuk penuh di DHX. Oke. Nah di sini ada yang garrisonnya Chasey dengan siapa tuh? Rick ya. Performanya kayak bagaimana? Ya kalau misalkan di swarm sama player biasa sih nggak akan bisa tembus walaupun Rider bukan yang terkuat saat ini ya. Untuk battle yang membutuhkan pertahanan, Han katanya, ya gitu. Gimana ya? Apakah aku harus berdiri kah? Memang kadang ya kata Nemo, siapa Nemo? Nemo. Nemo. Pernah dengar. Kamu mana bang? Di pojok kanan bawah ada, tapi ya aku nggak bisa video ya. Cek lagi tadi itu ke chat ya. Poinnya jauh ikan kembung. Ini gara-gara makan Indomie sih. Biasa makan. Oke, balik lagi ke Battlefield lah. Di bagian bawah sini shelternya mana? Shelternya ada di sini ya. Masih aman loh. Ini 6 orang aja solid nih. Kayak bentuk crossbow gitu ya. Masih solid, sedangkan di operation base-nya ini belum ada serangan rally lagi. Kita lihat lagi zombie bagaimana udah dipantengin sama DHX Innocent Evil di bagian bawah. Di bagian atas nggak ada yang nongkrong di sana. Sementara di sini masih aman aja. Ini sih di bagian atas kayaknya beneran kepush banget di sini, bahkan sudah mulai di swarm ya shelternya DHX TH69. Wah, parah sih yang ini. DHX Bono 300. Aduh, nge-lag sampai nge-lagnya. Wah, parah. Mode high dulu kah? Waduh, tapi nggak kelihatan apa-apa kalau misalkan high nih. Ya, ini garrison menggunakan chassis kalau misalkan di swarm sama whale sebanyak ini sih ya susah sih. Boyd Warden dengan Stella pun performanya tuh lawan yang profilnya beruang tadi aja 1 lawan 1 dia nggak bagus ya Boyd Warden. Ini Boyd Warden sama Stella nih. Walaupun kadang Boyd Warden Stella tuh kalau dari segi field nggak bagus, di laporannya kadang suka bagus sih. Ya, tapi nggak selalu. Well, sama Rosalia diambil juga tuh Rosalia sama Sakura ya. Tapi memang agak jarang sih Rosalia kelihatan di field. Di bagian sini DHX Save diserang sama siapa nih? Sigma Wolf ya. Bahkan di Swarm itu tuh. Yakin di Swarm kayak anteng-anteng aja di Swarm. Damage-nya nggak berasa. Han nggak main di Salindo. Ya aku nggak sering di Salindo sih. Nemo satu aliansi iya. Tapi nggak sering ngobrol gitu. Nggak deket lah. Bisa dibilang gitu. Aku lebih dekat sama yang sering main di event lah kalau misalkan ketemu. Di sini masih stuck aja di sini ya. Operation base-nya berusaha diambil, sedangkan operation base mereka sendiri nggak berusaha diambil nih, nggak ada yang rally nih. Buset, Saveme di swarm, iya di swarm nih. TH69 kayaknya bakal balik nih bentar lagi. Rehan rusuh di Salindo, iya. Hilang 5K. Apa tuh hilang 5K? Oh, koin. Ya, koin. Aku kira uang normal ya. Ya di bagian atas kelihatannya udah terpukul lah DHX ya. Dari poinnya juga udah mulai 1-3 nih. Ini Cucin siapa lagi nih? Masih masuk ya notifnya ke dalam sini. Oke lah. Ya,
Zombie gimana, apa kabar? Aduh, gara-gara live chat ketinggalan kah? Oh enggak, 26 detik lagi ya. 26 detik lagi. Sekitar 20 detik lagi bakal, bukan 20 detik lagi sih, 1 menit 20 detik lagi. Bakal ada zombie besar, harusnya mereka udah mulai ke daerah sini sih, ke daerah zombie. Di bagian bawah udah mulai ke daerah sana, sementara di bagian atas santai-santai saja ya. Ini di sini Toxa the West. Toxa the West, alright. Not bad at all. Ya, apakah Anda sudah bosan di daerah sini? Nanti kita bakal lihat lagi aja kalau misalkan DHX Cafe di Swarm kali ya. Kalau misalkan kita lihat juga, kalian bisa notice lah apa yang dipakai sama si whale ini di field ya. Lah itu pakai pakai siapa lagi namanya itu? Maxine buat nge-garrison, kebakaran dah. Kayaknya sih bakal teleport itu. Ya, saya nggak milih TM. Saya pilih TMPS. Siapa itu TMPS? Pampers. Tempe. Ya, oke. 7 menit 23. Kondisi di sini kalau misalkan DHX bisa mengclear wilayah dari TMSP sih bisa menambah sedikit poin ya. Lumayan. All in DHX padahal gua bang ngerungkat koin ya. Kan aku udah bilang di post ya, DHX versus TMSP. Aku lebih yakinnya TMSP, tapi aku nggak ngevote sama sekali ke sana karena ada, wih, gila ini zombie sekejap mata hilang loh, diambil TMSP ya. Ini aku nge-lag atau gimana? 1 detik langsung mati begitu, kayak vampus wape aja. 1 detik loh hilang zombie besar. Wah, gila sih ini namanya. Sigma Wolf, apakah benar-benar Sigma? Di sebelah sana ada panda si Urchin, kayaknya kalah sama panda Obi-Wan ya. Di sini kayaknya ada rally ya. Oke, ada rally menggunakan Rubina dan Chasey melawan Kongsi Facai. Boyd Warden dengan Cassius ya. Bisa lihat performanya di sini. Akhirnya ada situasi yang cukup tenang ya buat lihat performanya. Apakah bagus? Tinggal dijudge saja ya. Kalau misalkan Rider lawan Inva sih ya menang Inva, dan Cassius itu sangat kompatibel melawan yang lain. Cassius tuh bagus sebenarnya. Lebih bagus dari Rosalia menurutku, dan lebih bagus daripada Boyd. Kalau misalkan dia dipasangin sama Boyd Warden, karena ada skill damage 30% tadi tuh. Halo bang, sapa ya, ada dapur Mama Robi. Selamat datang, zombinya nggak ada harga dirinya. Oke. Mudah soalnya ada di All Star. Oke. Kalau ngambilnya mah gampang, tinggal di top berapa aja. Top 20 kok nggak salah, top 20 atau berapa. Ambil 10 fragmentnya, kalau misalkan punya golden fragment, tinggal ditingkatin. Mending all in ke All Star itu harus lihat kondisi sih. Kalau misalkan kita dapetnya kurang bagus lawan Whale atau di top 1-5-nya di hari pertama, dia udah banyak yang 100M, mending gak usah terlibat. Ambil aja hero-nya 10. Oke. Di sana aman saja. Di sini DHX masih bisa mempertahankan setidaknya 1 operation base ya. Walaupun di sini kalau misalkan kita udah jalan 26 menit, 26 kali 160 berapa? Sekitar berapa tuh? 4.000-an ya. 4.000-an poin udah hilang tuh. Dan di bagian atas terlihat ya, udah tinggal 2-an nih, DHX VAL NZ dengan DHX Save nih. Wah, kewalahan sih sepertinya. Moga aja kita nggak ketinggalan siarannya nanti kalau misalkan mereka udah di swarm ya si shelternya. Ini DHX Save kombinasinya apa sih? Ada Karen, ada Badut itu. Nah terus ada Julian tuh. Kemarin ada yang sempat bilang kalau terlanjur ambil armament collab yang Inva padahal pemain range. Dipakein aja ke Julian itu. Semua whale walaupun range kayak Chi Angel juga dia tetap make Julian kok. Dan memang Inva tuh paling bagus di Julian itu sih. Sisanya oke-oke aja gitu, nggak ada yang stand out banget. Sedangkan kalau range hampir semua damage-nya tinggi ya. DHX Save keluarin lagi apa tuh? Ada Rick performanya di Battlefield kalau misalkan nggak lama mainnya rungkat sih. Harus terproteksi kalau Rick main di field ya. Di bagian sini masih aman. Operation base di sini masih coba di swarm ya. Rally-nya tapi aku nggak lihat. Di sini ada rally DHX Kiroshi tuh, make
Make Ethan tapi rally-nya ya. Kenapa nggak make Kedrick melawan Boyd Warden dengan Riven. Oke, kita coba matiin aja low-nya ke high. Kita fokus dulu ke performa si rally-nya ya. Oke, kalah ya. Ya, oke lah. Cukup wajar sih kalau misalkan Ethan kalah di rally. Soalnya memang kurang maksimal. Agak susah saya bang kalau masuk 5 besar mentok di 10 besar. Sedih 95% orang kehilangan koin. 95% juta lapangan pekerjaan kah? Nah. Waduh, hanya Saveme doang yang aktif. Maka dari itu memang jangan terjebak sama itu. Kadang terjebak kayak top 8 kemarin aku lihat cuman mic-nya doang. Ternyata TMSP ini memang bagus performanya. Dari G1 kemarin sih aku udah bisa ngejudge ya. Lawan TLNM yang cukup jauh mic-nya mereka menang. Lawan DHX juga harusnya menang melihat orang-orangnya. Nah ini kalau misalkan TMSP lawan DLLM sih, wah aku nggak tahu nih performanya. Kalau dari segi mic sih dan kill harusnya DLLM masih bisa menang. Tapi ntar kita lihat lah. Kacau. Waduh. Sering-sering lihat inilah komunitas ya. DHX. Jangan tergoda sama DHX AVM nih. Soalnya TMSP ini lagi bagus-bagusnya ya. Lagi bagus-bagusnya. Walaupun ada satu orang yang paling diandalkan, tapi masalahnya tuh orang tersebut harus banyak di garrison sama field. Sedangkan memang yang might-nya tinggi tuh pada kurang suka buat nge-garrison atau field sih. Go DLM dan go, jangan sia-siakan koinku. Ya, betul. Saya dukung, dapat 20k dolar. Pemain cadangan kebagian uang nggak ya? Dapat sih harusnya. Pemain cadangan tuh harusnya dapat sih. Kayak hadiah portrait juga harusnya dapet sih. Gara-gara gue gak ikut taruhan. Oke. Moga aja bener ya. GOAT harusnya bener, harusnya bagus sih. Tapi nanti kalau misalkan udah top 2 misalkan, nah itu agak susah ya. Walaupun aku tetap yakin DLLM bisa menang lah. Soalnya mereka mereka tuh niat buat masuk ke satu aliansi bukan originalnya, dan pasti mereka punya rencana sih. Asik lah kalau dapat 9 juta juga tuh. Ya. Ya, itu ya boleh lah. Di bagian sini ini di mana sih? Keambil. Pakai apa tuh? Waduh. Kayaknya yang nge-garrison Inva ya. Ya, ini salah satu bukti juga kalau infanteri harus di-buff ya. Seperti yang ada di tulisan di bawah kiri itu. Ada tulisan yang terus berjalan. Buff infanteri DLS IGG. Waduh. Saveme belum pensiun. Ya, belum. Tapi mic-nya udah nggak 1 billion lagi ya. Udah di 600M sekarang. Kelihatannya. Sementara masih aman ayam saja di bagian helipad, di bagian bawah, di bagian atas. Nggak berani dia apa-apain ya DHX Save si shelternya. Atau mungkin mereka fokus ke bagian poin sih. Walaupun di sini DHX Save masih bisa ganggu-ganggu lah. Dirimu nanti ikut nonton langsung championship? Enggak ya, itu karena tidak diundang juga ya. Siapa yang mau nerbangin ke sana, brother? Itu yang ikut ke sana tuh yang buat video itu loh, yang video kayak day of my life ketika main Doomsday. Sedangkan aku nggak ikut soalnya peluangnya kurang dan aku juga kayaknya agak susah ya kondisinya. Belum free bebas nih buat ikut event kayak begitu. Aman ayem aja ya ini si bionya dimasukin ke forward outpost. Nambah berapa kita lihat dari 27.000 ke 30.000 ya. Apakah masih ada bio? Ada satu lagi tapi kelihatannya kalau misalkan nggak diambil sama TMSP pun masih menang TMSP ya. Wah, di sini di swarm lagi sama Kongsi Facai. Kalau Rider sih kandidat yang paling empuk buat swarman ya. Streaming aja bang championship iya. Nanti bakal ada stream ya. Mungkin. Oh iya sama tentang championship tuh aku masih kurang tahu apakah nanti tuh ada 2 ya ini tuh si championshipnya tuh ada yang Glory Liga sama ada yang Off Limits War ya. Soalnya itu kayak ada 4 tim yang terpilih itu kelihatannya Off Limits War ya. Jadi kayaknya ada 2 nih.
Glory Liga beda sendiri. Yang satu balik lagi ke Off Limits War. Walaupun memang aku lebih suka Off Limits War ya dibandingkan dengan satu versus satu kayak begini. Dia lebih interesting aja menurut aku. Ya, DHX. Oke, struggle ya. DHX struggle di situ. Di sini forward outpostnya tumben gak diambilin sama TMSP. Apakah ada yang garrison kah? Di sini ada Gengar, oke. Di bagian atas apa kabar? DHX AV. Oh, berbalik ke keadaan langsung di swarm shelternya Edgar YouTube. Ini salah satu yang perlu diperhatikan juga ya. Kalau misalkan kalian bukan whale, jangan teleport ke bagian musuh langsung. Tunggu whale-nya aja. Kalau nggak, misalkan kalian nggak siap, shelter kalian tuh malah mendatangkan bahaya gitu. Kalian datengin musuh dan kalian kebakar gitu. Jadi kayak menyerahkan diri ya. Kalau misalkan nggak punya garrison yang bagus, lebih baik ya jangan cepet-cepet teleport, diem aja dulu di belakang, biarin whale-whale kita yang nge-carry. Kita tinggal isi-isi gitu. Tinggal isi-isi menang. Gampang ya. Walaupun di kondisi kayak begini ya gak tahu lagi sih mau ngomong apa ya buat DHX ya. Walaupun shelter di swarm juga nggak bisa mengembalikan poin sih. Ya udahlah. Asal jangan pilih bon-bon boleh. Iya, tahun lalu off limit. Tahun lalu ada streaming bear. Ya, bear aku kurang ikutin sih kalau bear. Aku sendiri memang fokusnya ke free to play ya. Ini juga ya karena banyak yang request dan oke lah, ada manfaatnya, oke lah. Apa-apaan ini DHX kalah. Ya, cukup terprediksi buat aku sih. Cukup terprediksi. TMSP pemainnya banyak yang jago-jago field, whale-nya tahu mainnya, kombinasinya bagus, armamennya oke. Dan bisa tahu prioritas poin kemana, operation base-nya langsung dicegat. Udah ngegelarin 2 rally langsung ke helipadnya mereka, DHX AVM langsung ditekan ke sana. Jadinya DHX AVM terkurung di sana, sedangkan di bawah ini nggak habis-habis loh battle-nya. Dari yang tadi operation base-nya di sini, battle-nya sekarang di belakang. Dan mereka masih struggle untuk DHX nih. Waduh, ini bukan kabar yang baik ya. Oh iya, sama satu hal lagi, kalau misalkan kalian jumlahnya banyak, datangnya lebih baik barengan dan nunggu skill race musuh itu berhenti dulu ya. Karena kalau misalkan datang nih kayak gini nih, datangnya terus-terusan, tapi kalian tuh nanti bakal cepet mati loh. Kita coba lihat aja nih DHX Qianli nih ya, make Daryl. Kita lihat nih, apakah langsung mati atau enggak nih? Mana tadi? Nggak kelihatan. Lah, mainnya maju mundur. Nggak rame mainnya maju mundur. Itu mah udah jelas TMSP menang dong, main maju mundur. Ya, kalau main di field jangan maju mundur lah, tolonglah. Dan kalau bisa ya, kalau misalkan leader kalian pemain rider yang mainnya maju mundur, harus ada yang berani diem di tempat, maju diem gitu. Jangan main maju mundur ini. Kalau mainnya maju mundur kalah. Oke, di bagian atas ternyata ada bantuan dari TH69 ya. Oke, di sini semakin banyak yang teleport ke bagian atas. Dan ya masih begitu-begitu aja sih kondisinya. Kabar zombie gimana? Kabar zombie 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, 2 menit 32 detik lagi. Di bagian bawah, wah udah dikuasai nih battlegroundnya sama TMSP. Ya, DHX kurang kompak. Oke. Streaming, dirimu nanti ikut. Ini udah udah ya. Ya, mohon bersabar saja ya untuk 90 berapa tuh, 93%, 94%. TMSP ini memang aku udah wanti-wanti dari G1 kemarin. Dia kompak ya, DHX diobok-obok. Oke, DHX diobok-obok. Ya, begitulah, kayaknya di bagian garrisonnya dia agak kurang juga ya. Dia titik lemahnya garrison rally masih kurang kompak dari segi field,
memang fokusnya ke satu player. Untuk melihat fokus ke satu player atau enggaknya, kita bisa lihat ini juga sih. Kita cek di bagian atas. Nah, DHX tuh dia ngandelin Save, poinnya itu ada di 2,2 million, dan DHX VHL NZ ya. Dan di top 10-nya nih, kunci melihat kemenangan tuh 164.000 nih di DHX. Sementara di top mereka, top 10-nya, dia ada di 480. Nggak ngandelin satu orang, tapi kalau di jumlah-jumlah, di rata-rata itu lebih besar di TMSP. Jadi, might yang nge-carry itu memang harus bisa garrison, dan harus lebih banyak bersabar gitu. Nggak show off gitu. Bang coba lihat pin kill DH. Point kill udah tadi. Point kill di mana? Point kill ini udah ya. Tadi ini dia konsisten di bagian bawah juga. 28 102 120 di DHX. Dia di top 5, top 14 ya. Top 14 masih di 91.000 poinnya ya. Di sini dicoba di swarm saja, dan kelihatannya harusnya aman sih kalau misalkan yang swarm sebanyak itu sih. Ya, kelihatannya TMSP sedang jalan balik dulu ya. Shelter mereka soalnya cukup jauh. Kalau misalkan war jarak jauh seperti itu, masih anteng ayem aja nih di sini nih. Hero kupu-kupu. Kita lihat seberapa cepat ini melelehnya. Oke, nggak secepat tadi sih, tapi harusnya keambil sama TMSP. Oke, keambil TMSP di bagian atas bagaimana? Oh, udah keambil juga tuh. Poinnya udah nambah 1.500-an ya. Dan mereka tuh dapat buff damage kok nggak salah. Ya, untuk Bio masih ada di 6 menit lagi. Kiroshi cuma 400k, emang makin lemot ya. Kayaknya ditargetin utama sih. Oke, di sini ada DHX PHLNZ di Swarm nerimanya 6.000 ya. Oh, enggak ada rally kan ini. Di Swarm sama whale biasa loh ini. Nerimanya lumayan ya, walaupun yang swarmnya juga lumayan gede sih. Walaupun 15.000 untuk nge-swarm might 650 juta. Ini nerima 15.000 itu normal damage. Kalau misalkan kita yang nge-swarm sih udah pasti lewat sedetik aja udah langsung mati sih. Orang mana dirimu bang? Coba tebak. Kayak udah pernah aku ngomongin itu. TMSP. DHX Save. Oke, ini kelihatannya ya kurang bagus kelihatannya. Ya, sudahlah. Kita pasrahkan saja yang atas sama duaan mereka. Di bagian bawah ini ada tindakan apa lagi? Nah, ini udah mulai ngumpul di sini. Nah, kayak begini ya, main tuh ngumpul dulu, maju gitu. Ngumpul maju, dan langsung nih, semuanya nggak banyak yang main maju mundur nih. Diam di posisi gitu. Diam di posisi, dan wah, damage merahnya tuh, skill damage-nya lihat. Banyakan diambil DHX dibandingkan dengan TMSP ya. Kita lihat aja berapa banyak squad yang balik ya. DHX 1, DHX 2, TMSP 1 balik. Tuh, lihat, waduh. 2 langsung balik tuh Cassandra. 3, waduh, itu wah ini TMSP, waduh. Player kunci langsung dicegat. Damage-nya nggak banyak yang bisa mereka lakukan kepada mereka sendiri, dan langsung saja. Sisanya tinggal yang mudah-mudah, tinggal dibabat habis. Ini ada DHX MBG. Orang Indo kah? MBG lebih ke terbantai daripada sengit. Iya. TMSP Rusia ya. Iya sih, Rusia. Saipumi orang Cianjur ya. Siapa orang Cianjur? Kena DHX warga. Kena prank DHX warga DLS. Oke, IGG please buff infantry. Betul sekali. Infantry perlu di buff. Tuh, di garrison direli sama Metoxo aja meleleh loh. Ini apa maksud ini? Udah segitu lagi. Ya, oke. Bagaimana kabar tengah? Aman. Atas masih di swarm. Kayaknya udah kebakaran sekali deh itu untuk yang Nova Ethan.
DHX Save masih mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka. Waduh, bukan pertanda yang bagus ya. Ya, bukan pertanda yang bagus untuk DHX Save. Bahkan sekarang udah mulai disenggol-senggol ya, shelternya dicoba buat di swarm karena pasukannya udah banyak berkurang nih, bahkan ya 40%-nya hilang lah mate-nya ini dari yang 1 billion ke 600. Aduh, bawa-bawa MBG ke DHX takutnya nular ke negara lain. Cuma aku orang Indo di DHX yang ikut itu, Bang. Oh. Jadi pemain cadangan kah? Mate berapa? Mate berapa? Kalau misalkan dapat duitnya sih mantap ya. Wah, di bagian sini solid ya TMSP majunya. Ini jadi tantangan buat aliansi lain sih yang berhadapan sama TMSP lainnya nih. Kalau misalkan di LLM aku belum lihat performanya kayak gimana tuh. Nanti kita coba lihat aja nanti battle-nya. Kalau nggak salah di LLM tuh besok sama GOAT. Kalau nggak salah ya. Ya, untung nggak vote DHX all in DLLM. Ya, DLLM melihat TMSP sebagus ini, DLLM jadi sedikit terancam kah? Ada temanku di DHX cadangan tapi oke. Rugi 2.500. Jangan ngikutin ini, makanya jangan ngikutin apa ya? Voter banyak. Mayoritas lah itu ya. Mayoritas. Iya bang, akunku Bjorka. Oke, Bjorka. Mau ngehack akunnya DHX juga kah? Save. Ya, ini ada rally. Rally menggunakan apa nih? Ya, rally-nya juga udah nggak ada yang ngisi sih. Itu udah bakal gagal di sana. Kita bisa lihat lah performa infanteri tadi ya. Banyak yang gagal. Oh, DHX Save mempercayakan Rick sebagai garrison ya. That's quite bold, I think. Ya, karena melihat Hero Rider tuh dia kalau misalkan nggak di swarm bagus performanya 1 lawan 1 dia deadly. Tapi kalau di swarm sih aku nggak yakin ya. Aku nggak yakin Rick itu bisa nge-carry. Bahkan Chasey di garrison pun kayaknya kurang. Soalnya Chasey basic attack. Chasey basic attack ya. Dia nargetin juga kemana nih si skill damage-nya Rick tuh? Narget kemana tuh? Kelihatan nggak? Ke rally ya. Dan rally-nya cuma nerima 4.000-an ya. Damage-nya lumayan sih 4.000 juga. Tapi dia nerima secara konstan basic attack-nya di 28.000 tuh. 26.000, 25.000. Walaupun kalau dari segi stats ya memang masih untung. 10 yang nge-swarm dapat 2.500. Dan yang rally utamanya konstan di 12.000 masih untung. Tapi kalau misalkan untuk bertahan jangka panjang waktu lama ya ini bukan hal yang bagus. Bahkan aku mungkin mempertimbangkan Peterson walaupun rugi kalau misalkan dipakai di battle asli, tapi kalau misalkan di Pompei itu Peterson game changer karena kita nggak bisa isi bangunan semua squad sama kita. Ngandelin healingnya juga lumayan buat daya tahan lama ya, karena poinnya butuh per menit bukan nunggu momentum. Sebenarnya aku pengen nyaranin Doomsday itu buat ngadain event kayak payload gitu loh, kayak Lords Mobile. Kalau kalian pernah main Lords Mobile, dia ada game mode Dragon Arena, harus masukin kargo ke wilayah-wilayah. Nah itu lebih menarik daripada Pompei menurutku. Oke, kebakaran sekali, aman. Apakah nggak mau beralih ke yang lain, DHX Save? Oke, belum. Kayaknya lagi refill dulu. Oh ya, ini ada Bio, apa kabar? Ya, udah pasti dicaplok sih ini. Si TMSP ngeblok datangnya DHX. Dan udah, tinggal yang terjauh ngambil si Bionya dan langsung saja ngambil itu ke daerah terdekat. Oh, oke. Apakah ini ada isinya? Oke, dialihkan ternyata. Ini bisa jadi hal yang cukup menarik lah setidaknya. Mungkin keluar garrisonnya Saveme. Nggak ada yang keluar ah. Itu tadi dia cuma sendiri di situ. Bisa jadi sih. Oke, udah sih. Ini udah petunjuk sudah tidak aman ya. 13 menit lagi. Poinnya ketinggalan di 1/4.
Untuk comeback kelihatannya tidak mungkin ya. Ya, tidak mungkin untuk comeback. Lah, shelternya kemana? Pindahkah DHXAV shelternya? Kayaknya pindah ke bawah deh dia. Nggak mungkin dong kebakaran ke belakang. Atau beneran kebakaran ke belakang? Kita cek, kita cek, kita cek. Mana nih? Lah, loh, udah kebakaran 2 kali berarti nih. Korea, go, go, go. Siapa Korea nih? Nggak ada Korea di sini. Oke, this is the last one of their member at the top of the helipad, dan ya kayaknya bakal tembus juga sih, walaupun damage-nya memang dia lebih ngeri tuh kalau untuk Nova dibandingkan dengan tadi menggunakan Garrison Rick ya. Mungkin pemikiran Saveme karena Rick dan Chasey itu kan dia basic attack, jadinya semua tipe troop itu bakal kena buff basic attack. Tapi ya kalau misalkan yang nge-swarmnya adalah whale setingkat dia dan bagus performanya, ya kurang sih. This is the end. Oke, besok live lagi kah? Ya, live lagi. Besok live lagi. Kelihatannya bakal live sih, live terus sampai 7 kali ya. Sampai ke top 1-nya. Ya di bagian sini masih bulak-balik aja operation base. 1:5 sekarang. Apa nih? 93% orang milih TMSP rungkat semua. 7% milih TMSP mimpi. Indah. Ya, begitulah. Kemarin feelingnya kayak gitu sih. Kemarin feelingnya pas TMSP lawan TLNM. Walaupun aku top 8-nya milih TLNM, aku percaya TMSP karena langsung lihat langsung si performanya. Dan menang. Itu lumayan banyak yang terkecoh kan TMSP. Tapi sayangnya nggak banyak yang milih TMSP lagi nih karena ngelawan DHX. Ya, selesai. Bukannya besok Fox Pompey kan belum daftar. Belum daftar Om. Jadi bisa ke aliansi lain mungkin yang ada 14 UTC atau 15 UTC. Mungkin ke RT5 atau ke DLLM. Kemarin ada yang nawarin. Tapi kalau misalkan 13 UTC nggak ada. 13 UTC aku nggak bisa dan yang lain nggak ada yang 14 atau 15 UTC, mungkin aku nggak ikut Pompey ya. Lagian Pompey di Fox kan kemarin dibatasin sama Om Uzan. Aku jadi nggak ikut kemarin, ikut RT5 kemarin. Yang kalian lihat tes Rosalia di Pompey juga. Nggak bang, Saveme selalu seperti konyol di Garrison. Goat kapan main bang? Besok sih harusnya Goat. Ya. Oke, kita coba lihat kondisi di atas bagaimana. Udah clear? Sudah clear ya. Sudah clear, boss terbesarnya. 2 boss terbesarnya sudah clear di bagian atas. Tinggal di bagian bawah. Dan aku nggak tahu nih apakah bakal mampu TMSP buat nge-clear all semua shelter ini dalam 10 menit. Waduh, itu jadi tantangan tersendiri sih. Kalau misalkan bisa menggoncangkan dunia DLS nih. Event Planet sekarang gila-gila. Dulu 4.000, nomor 1 sekarang 8.000. Ya, banyak spender yang masuk ke game ini ya. Ajarin Saveme bang, nggak bisa ya. Nggak semudah itu loh ngajarin whale tuh. Bukan karena aku yang nggak mau, tapi aku takut kalau aku tuh berasa ngajarin orang yang lebih tinggi gitu, lebih kaya gitu. Walaupun ya aku tetap aja ngasih saran, ya ngasih saran. Saveme sebenarnya tahu yang dia lakukan sih, aman-aman aja. Cuman memang kadang egonya terlalu tinggi, kadang nggak tahu nih. Apakah dia ada rencana seperti ini tuh memang dia sudah rencanakan atau gimana? Kalau misalkan mainnya Pompey memang nggak bisa ngandelin di field sih. Nggak bisa ngandelin di field doang. Memang harus kompak semua. Kayak Chi Angel pun waktu kemarin sempat kewalahan juga. Karena dia mainnya suka di field, jarang mau garrison. Jadinya kewalahan kalau misalkan timnya beneran semuanya itu kompatibel, semuanya berpengalaman. Tapi kalau misalkan aliansi yang lain itu cuman ngandelin 1 orang 2 orang, nah itu DLSAV masih bisa harusnya. Ya ini bakal prioritas semua anggota TMSP pasti nyerang ke sini sih. Mereka udah nggak perlu khawatir lagi ke bagian sini. Bahkan di bagian belakang pun udah diambil ya forward outpost-nya. Ya udah diambil.
Terlalu gendong DHX si Saveme. Oke. Dulu Saveme Garrison makai metok. Emang rada nyeleneh orang. Em, ya, mungkin lelah nge-carry DHX. Mungkin capek sih. Kan dia, kalau nggak salah di awal tahun juga memang rencananya dia tuh udah mau pensiun. Cuman nggak ada yang beli akun 1 billion. Mungkin mahal ya mungkin ya. Apakah dia habis ini berencana buat pensiun? Aku nggak tahu. Dan aku nggak tahu, nggak merhatiin kalau dia tuh ikut World Championship nggak. Soalnya waktu tahun kemarin dia tuh bilangnya nggak pengen ikut kayak begituan lagi. Pengen ya boykot DLS mungkin atau apalah. Ya kalau untuk gosip-gosip seputar DHX lagi. Seputar DLS aku nggak ngikutin. Makanya aku nggak sering di Salindo. Aku memang tujuannya main game tuh secara dasar buat belajar bahasa Inggris aja sih sama ya mencari hiburan strategi. Kalau misalkan aku sukanya strategi sih. Kalau misalkan nggak ada strategi-strateginya, gamenya nggak bakal menarik. Ya, oke di bagian sini aman, aman untuk TMSP. Paus yang lain nggak aktif di DHX. Paus yang mana lagi nih? Kita mau lihat poin lagi kah? 7 menit terakhir kita lihat poin lagi. DHX 31 partisipannya. Mungkin dia udah sempat tukar pemain ya 31. Poinnya di top 3-nya 2 juta sampai 1 juta nih. Little Love nge-carry di bagian bawah, ada Kongsi Facai Kasandrak juga. Di top 10-nya dia di 293.000 ya. Yang perlu dikhawatirin sih, iya karena di atasnya itu yang nge-carry-nya tuh nggak banyak yang garrison, jadinya agak susah nih. Sedangkan di bagian pihak musuh, hampir semua bisa garrison dan lihat aja top 1, 2, 3-nya itu kayak apa ya, player yang iconic dan memorable nih kayak top 7142. Terus ada yang ya portret orang Rusia beruang ini, terus Evil, Sigma Wolf nih. Rata-rata di top sampai top 6-nya 1 juta. Sampai di top 6-nya 1 juta, di top 10-nya 900 loh. 900.000 dan di bagian bawahnya nggak ada yang di bawah 100.000. Memang nggak bisa dicerminin kalau misalkan poin di sini itu bakal menang karena memang fokus utamanya di poin tim kan, poin tim Garrison dan Rally. Tapi kita lihat pun ya Garrison Rally-nya DHX agak kurang. Oh ya, sementara kita bisa lihat di atas juga ada poinnya juga ya. Aku baru notice tuh 021 itu tuh menandakan si helipad yang tercapture saat ini ada berapa. Tiga apa tuh forward outpost ya, 3 forward outpost, sedangkan musuh udah ngambil 3 helipad, 3 forward outpost, operation base 4. Kalau operation base udah diambil 4 sih udah, kalau menurutku udah ya sudah selesai sih. Itu poin utamanya dari operation base dan ya kayaknya udah pada pasrah sih DX. Kata nenek RT5 kamu cadel ya. Oke. Ya itu mereka maksain buat online. Lagian mainnya nggak fokus karena sibuk, terutama Cassandra, Kiroshi, Little Love ya. Nggak ada masalah sih. Kalau misalkan mereka ya nggak fokus di Battle World Championship lagi. Ya, oke, Kiroshi ya. 5 menit lagi. Ya, mohon bersabar yang mendukung DHX. Kita tunggu lagi ntar selanjutnya ada GOAT versus DLLM ya. Ini GOAT versus DLLM kan ya. Kalau gitu sih bakal menarik banget kalau misalkan GOAT versus DLLM. Atau bukan sih, aku lupa lagi. Dulu Kiroshi, oke masih sama. Selesai di bagian atas. Oke, di bagian atas masih pada berjalan. Di bagian belakang adakah yang sneaky ngambil bangunan? Nggak ada ya. Kayaknya udah pada diisi semua. Oh ya, Rock versus DLM. Sorry. Thank you infonya. Beda sih kalau misalkan aku lagi live sama video biasa. Kalau video biasa tuh santai bawaannya. Kalau ini kan tadi aku memang baru beraktivitas. Jadi kayak ada suaranya tuh kayak ketahan dikit lah. Abis makan yang berminyak, abis makan mie gitu.
Tapi udah jelas DLM menang. Ya. Ya, tapi tolong jangan Jumawa ya. Tolong jangan Jumawa aja. Yakin oke, yakin. TMSP banyak pemain infa dan range. Bisa dilihat sih. Pemain infa atau range. Infa lumayan banyak sih. Set, Panda Obi-Wan nggak tahu tuh player apa tuh. Memang kebanyakan player infa gini loh. Kalau misalkan gimana ya? Infa tuh kalau 1 lawan 1 kalah. Kalau misalkan lawan banyak dan playernya mereka semua itu kena debuff dari hero-hero itu ya kewalahan sih. Memang Infa itu kalau misalkan nggak dipakai sama whale ya letoy itu aja sih. Wah, unpede. Oke, ada alarm unpede itu bentar lagi. 3 menit lagi kalian bisa langsung siapa aja ke aliansi kalau misalkan kalian mau unpede ya, jangan sampai ketinggalan ya. 3 menit lagi. Lumayan hadiahnya. Percepat. Oke. Ada rally ya. Baru nyadar aku rally ke siapa nih? Nggak kelihatan rally-nya. Cara taruhannya di mana sih? Kalau misal harus menang pokoknya aku udah bet Bitcoin 5.000. Oke, ini lumayan sih simulator juda. Enggak sih, enggak judi soalnya kan ini koinnya dari waduh, kenapa ke teleport ke sini? Koinnya dari DLS ya, koinnya dari DLS. Jadinya ini hoki-hokian. Kalau misalkan ngebet duit asli sih buat DLS, waduh ini kerjaannya whale siapa nih? Cara taruhannya itu ada sebenarnya kalau misalkan kalian playernya udah main sejak Glory Liga itu mulai kompetisinya sih. Kalau misalkan region baru atau player baru kayaknya nggak dikasih deh. Soalnya ada yang bilang kayak gitu nggak ada eventnya. Nggak ada eventnya. Tapi tokonya memang menarik perhatian sih. Kalau misalkan kalian menang, untung banyak, tokonya bagus semua. Bagus semua item-itemnya itu. Aku akuin. Koinnya melimpah kalau misalkan bener jawabnya. Tapi kalau misalkan enggak pun sesak hati aja. Walaupun ya ini bisa dibilang event tebak-tebakan kayak gini kan ya hadiah. Ada hadiahnya lumayan lah. Boleh lah DLS ngasih kredit ke DLS, ngasih sedikit hadiah boleh lah. Oh lagi tuh bener aja, maklum lah region baru. Region berapa nih? Mas Navi 8531. 50 detik lagi. Habis ini masih lanjut ya bang? Kayaknya udahan atau kayaknya nge-rally dulu bentar ke Unpede bentar lah ya. Ya sudah sih. GG buat TMSP, nanti kita bakal lihat performa masing-masing timnya ya, si poinnya, atau sekarang aja nih 11.000 lawan 59.000 nih poin akhirnya 1/6, hampir 1/6. Dan untuk wilayahnya tercaplok banyak sama TMSP. Aku yakin berarti kalau TMSP itu dia lebih bagus dari DHX untuk saat ini ya, karena DHX sudah cukup berkuasa jangka panjang. Untuk poin-poinnya kita bisa lihat sendiri aja di sini ya, siapa aja pemain-pemainnya. Poin besar belum tentu dia pemain kunci, ada yang garrison tapi poinnya kecil. Tapi sayangnya aku nggak ngelihat DHX banyak yang garrison ya. Oke, selesai 188 sekarang sebelum 187 gara-gara pemimpin aliansi nyaplok gold. Tops 7142, pemain field terbaik di TMSP. Total killnya sampai 160 juta ya. Bandinginnya 1/2 nih. Ya, oke lah. Ya, besok Rock versus DLLM ya. Kita ketemu lagi di battle tersebut. Harusnya sih DLLM menang sih kalau misalkan kayak begitu. Unpede juga udah mau mulai nih. Fox, apa kabar? Mohon maaf chatnya nggak aku fokus ke sanain ya chatnya. Ada 2 literally chatnya. Untuk hero kita pindahin dulu ya. Jangan lupa kalian juga Unpede ya. Kalau misalkan Unpede-nya di jam segini. Sakura pindahin ke Sakura saja, terus pasangin sama yang continuous damage-nya tinggi ya. Pasangin sama si Raven. Ngasih superb.
Oke, nanti aku preview si hadiah itunya ya, si hadiah tebak-tebakannya ya. Bentar. Kita rally dulu, masukin beberapa squad dulu ke sana. Ini sama Raven. Oke. Inva, gas. Masuk. Nah, ini ada tips buat ngisi-ngisi rally. Kalau misalkan pengen cepet naiknya atau misalkan kalian player baru, masukin ke yang menjanjikan ya rally-nya kayak Come to Papa misalkan. Cek dulu si hero-nya, jangan sampai pakai Bodala, Peterson itu nggak ada damage-nya ya. Cek hero-nya, cek beast-nya nggak terlalu penting sih buat ini. Jadi kalian nggak perlu waktu yang banyak buat kalian bisa ninggalin si gamenya cuman sekali putaran langsung bisa beraktivitas yang lain, atau kalau misalkan kalian susah dapetin poinnya player baru ke carry sama poin dari armamennya si leader. Siapa lagi nih? Ghost yang ada restriction juga biasanya lebih terpercaya nih. Omuzan biasanya tinggi nih poinnya. Kalau infanteri, aku akuin kau buat rally-rally begini nggak akan lebih tinggi daripada rider sama range ya, itu udah pasti sih. Karena Inva dari segi attack-nya paling rendah, sedangkan range paling tinggi. Kecuali kalau range-nya dipasangin sama Peterson, ya itu nggak ada damage-nya, ngandelin basic attack doang. Oke, Lord Virus. Atau misalkan kalian player whale, kalian mau coba analisis atau cek armament dari yang kalian penasaran, misalkan ada player baru atau aku penasaran sama kepemimpinan dari siapa nih? Udah pada penuh, Joyo Kusumo, Motofox, Nemo. Boleh deh, Nemo nih. Bagaimana performa dari Nemo? Rider kok nggak salah. Ya bener, Rider oke. Aku kenal sih Nemo kenal, tapi nggak pernah ngobrol. Tadi dia pakai apa nih Nemo? Kita cek sekalian. Oke, dibatasin sekarang boleh. Dibawa balik gak tuh pasukan aku? Boleh. Tadi pakai itu ya. Oke, kayak gitu ya. Ini untuk Unpd. Adakah lagi? Nah, sekarang untuk kembali lagi ke Glory Liga tadi ya. Glory Liga. Endit menang TMSP. Selanjutnya DLLM kayaknya menang. Setelah DLLM lawan Rock, nanti kita bakal lanjut ke TLNM versus top 1. Baru GOAT versus SSI ya. Kemungkinan sih bakal sengit kalau misalkan GOAT lawan TMSP itu bakal sengit kelihatannya. Ya, bisa jadi sih, bisa jadi ya. Kalau DLLM sih aku belum lihat performanya, kita lihat besok. Terus untuk tokonya di pojok kanan atas ya. Di sini. Nah, ini sebenarnya poin aku pas lagi ngevote kemarin itu ada sekitar 5.000, 5.000, 5.000, 16.000, 17.800. Kalau nggak salah 17.800. Sehari dapat 100 koin tambahan ya. Bisa beli apa? Hampir semuanya bisa diambil sih. Kalau misalkan semuanya bagus-bagus gini, ngambilnya itu bisa ke mana nih? Superb, bisa ke Superb dulu. Duh, kalau chip bis tuh kayak setengah-setengah ya. Lama banget chip tuh di developnya. Mahal pula ya. Bisa ke Superb dulu. Terus ke mana lagi nih? High Carbon Steel 2000 ya. Bisa ke bis ini. Bis ini yang kotak ini tuh OC chip biasanya susah didapat. Harus ranking 1 dulu atau ranking berapa. Ini bisa diambil sih. Kalau misalkan kalian Superb armamentnya nggak butuh nih misalkan ke OC chip. Player baru nggak bisa ngambil ini sayangnya. Ini toko di reset apa enggak? Enggak ya. Enggak di reset. Udah baik hati tuh. Biasanya kalau misalkan reset itu ada tulisannya. Kalau ini ends in 39 hari. Tokonya stay 39 hari tapi enggak di reset ya. Bisa ngambil OC chip dulu. Superb boleh diambil. Legendary chip frag choice box. Mending ke secret beast dulu sih ini. Jadi ngambil Superb dulu, OC chip, secret beast, terus bisa ke part kalau misalkan kalian kaya si koinnya, bisa ke beast fragment choice pot atau mau fokus ke vehicle. Kalau buat pemula sih selalu ke Superb sama high carbon steel ya. Kalau misalkan kalian player garrison, rally, ambil ke OC chip dulu sama beast dulu. Ya, premium ini sebenarnya bagus, tapi aku suka prioritas terakhir lah. Karena mahal juga. Superb kok di toko itu di reset lumayan ya. Bang, saran top up untuk pemula. Bentar, kalau Legendary Hero Fragment di sini cukup murah sih. Walaupun di awal-awal lumayan mahal.
Bisa diambil sekarang atau terakhir karena Legendary Hero Fragment kalau untuk player di atas udah lebih melimpah ya chance-nya. Oke, sementara itu kayak gitu. Rally gimana? Rally scout dulu buat nambah damage ya. Scout. Saran top up ya. Top up gimana ini? Top up di mana ya? Kalau misalkan free to play sih aku saranin ikut aliansi Korea yang sering aliansi gift-nya tuh di level 20. Kalau free to play sekali. Kalau misalkan yang suka top up, kita cek di mall kayak nggak ada yang worth it ya. Kecuali event spesial. Biasanya event yang spesial itu lebih oke. Lebih oke hadiah-hadiahnya kayak misalkan event Odysseus ya. Odysseus ini kalau misalkan kalian hoki, ini kemarin aku hoki 27.000 nih. Kem- eh bisa lumayan banyak yang bisa didapat sih, dan lebih worth it dibandingkan dengan top up biasa. Kalau misalkan yang harian udah pernah aku jelasin di video yang mana nih, aku nggak bisa nunjukin pas lagi live ya. Coba cek playlist yang itu aja, playlist yang free to play grow faster ke sana atau pemula Doomsday. Biasanya sih kalau tentang pack itu aku udah sering bahas di free to play grow faster di sana ya. Udah ngomongin tentang ini yang mana nih, Mega Armament Cell, beli yang 499-nya kan nih. Ini kalau misalkan mau ngincar yang gold ya. Tapi kalau misalkan mau langsung ke Superb, mainnya di event kolaborasi lebih banyak untungnya sih. Ya. Bagus meningkatkan apa dulu? Cek itu aja, cek pemula Doomsday, free to play grow faster tuh ada 4 kan, ada banyak yang bisa di-upgrade tuh. Yang upgrade mana dulu aku udah pernah bahas itu. Kalau misalkan aku balas sekarang bakal panjang lagi sih. Nanti mungkin aku juga kalau misalkan sempet aku buat akun baru deh. Kita coba merasakan player baru itu seperti apa dan apa yang harus ditingkatin dari awal sih. Yang aku pastiin sih kalau misalkan player baru partnya masih gampang. Partnya itu ditingkatin yang butuh aja. Partnya ditingkatin yang butuh aja. Part itu yang mana? Yang bawah-bawah ini loh. Ini parts tuh, yang ungu ada 3. Kalau misalkan equipment yang utamanya yang udah merah itu selalu yang harus tengah dulu sih itu. Unpaid di aliansiku mulai kalau misalkan sanggup di jam segitu boleh, kalau misalkan kurang sanggup tinggal pindah dulu aliansi aja. Misalkan kalian pindah di jam 14 UTC, ntar balik lagi gitu. Itu bisa kayak gitu. Nggak perlu harus 19 juta sih, tapi harus satu region aliansinya. Game ini kalau masa top up bertahap mengikuti event. Ya, betul sih. Lebih soalnya lebih untung banyak ketika ikut event. Untung banyaknya di sana sih. Ya, loh. Apalagi. Wait, kalau tentang bis itu bisa pelan-pelan aja lah buat player baru ya. Kecuali kalau player Rally Garrison itu bisa difokusin ke sana. Ambil Isabella Farm otomatis cenah ya, 5.000 gold cenah ya. 5.000 gold tuh segimana harganya? Kita cek. 5.000 gitu, 50.000. 50.000 asan, kalau 5.000 mah banyak yang ngambil. Vehicle ini belum aku kerjain lagi. Pack Center, Gold Mall. Isabella Farm otomatis sih kalau misalkan buat free to play enggak ya. Jangan males. Kecuali kalau kalian punya duit ya boleh. Mana nih harganya nih? Dalam IDR udah naik ya. 18.000 sekarang, 180.000 bukan 160.000 lagi nih. Lumayan perlu diperhatikan. 50.000 gold kalau nggak salah. Harus sekitar 8 juta. Main akun farm kah? Enggak sih. Enggak sering, dan biasanya aku tinggalin akun farmku masih di Bitday kalau nggak salah, dan itu pun aku login masih tiga hari yang lalu. Enggak sering sih, itu juga bukan akun aku lagi, akun temen, jadi nggak butuh kebutuhan RSS itu udah aku jelasin di video yang cek aja lah playlist di free to play grow faster, udah aku sering jelasin di situ.
Lebih bagus gabung event monopoli kalau ada gold. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan ada event yang baik hati dibandingkan dengan event monopoli. Sebenarnya bisa, tapi event baik hati itu rare sekali. Kayak Odysseus ini sebenarnya bisa jadi baik hati, bisa jadi enggak, tapi lebih ke enggak sedikit ya. Ya, yang bagus tuh kayak event yang kolaborasi dengan SAP 2002 yang Nova itu loh, yang ada skin Nova itu yang bagus kemarin. Infanteri nggak dikasih yang bagus. Ya udah segini aja kali ya buat event live kali ini. Bagaimana menurut kalian? TMSP luar biasa ya, bisa dilihat performanya tadi. Dan kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama. Semoga saja ya nggak akan membuat banyak kecewa sih DLLM. Rosalia udah aku bahas ya di video yang cek playlist Hero Doomsday. Oke, thank you semua. Thank you Kis Wat, Hendra Kurniawan, Yami Bang. Siapa lagi? Apakah mau di absen juga? Nonton Nime 45, Mas Nafi 8531, Muhammad Sukri, boleh. Zainum Lahmat, adakah yang dari Fox? Tadi Nemo ada ya, Brai juga ada. Oke. Thank you and we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.